Oke, ini gue udah masuk. Ntar gue coba share screen. Oke, nah ini gue yang project kemarin ya, eh, apa nih buat WA kemarin. Oke, di sini kan kita mau bakal bikin ini ya, Lodash versi sendiri. Cuman kan karena ada banyak, jadi mungkin nanti kita bakal pecah aja dulu menjadi beberapa bagian. Eh, Kalau kita ngikutin dari yang section pertama, ini array, collection, date, ya, terus ada function, ada length, math, number, object, sequence, string, util juga masuk kayaknya. Oke, utils. Property sama method kayaknya enggak. Jadi kita bakal bahas sampai utils. Oke, kita bakal mulai dari awal di array. Kalau kita lihat di sini ada fungsi chunks ya. Jadi di Lodash ini sebenarnya juga bisa nanti kalian pakai kalau misalkan memang kalian developing aplikasi gitu ya, baik itu pakai jQuery atau mungkin pakai framework. Karena memang basicnya dia JavaScript, dibuatnya pakai TypeScript. Jadi kalau buat ke TypeScript atau JavaScript itu masih masuk ya, model kayak Next.js yang TypeScript, React TypeScript atau Angular khususnya gitu, ini masih bisa masuk kalau pakai framework. Tapi kalau pakai JavaScript model kayak pakai Blade atau lain sebagainya juga masih bisa masuk karena memang ini JavaScript dia ada command line buat importnya pakai ini ya, apa sih namanya, URL gitu biasa. Nah, kita mulai dari awal. Di sini ada fungsi-fungsi array ya yang bisa kita pakai. Ini buat apa ya, melakukan customize array di Lodash sudah komplit sebenarnya. Kita mau yang kompleks kayak gimana aja udah bisa ada di Lodash, jadi lebih simpel. Nah, di sini dia bilang ada metodenya namanya array. Sorry, bukan metode tapi lebih metode namanya chunk tapi di section array. Nah, kalau kita lihat ya di sini chunk itu di Lodash itu digunakan atau dibuat, outputnya itu adalah sebenarnya untuk ngepecah ya. Jadi kalau misalnya kita punya array di JavaScript gitu, dimana kita pengen ngepecah si array tersebut jadi beberapa bagian sesuai dengan yang kita tentukan bagiannya, itu kita bisa pakai perintah chunks di Lodash. Nah, sebenarnya chunk sendiri itu apa sih atau gimana sih bikinnya? Oke, kalau kita lihat contoh, dia bilang di sini bahwasanya dia punya sebuah array, di mana dia pengen bagi array itu hanya terdiri dari dua item gitu, sehingga nanti outputnya akan jadi sebuah array di mana arraynya punya array sebanyak dua, kira-kira gitu. Nah, kalau di sini juga dia lihat ketika misalkan dia punya array 4 item, dia pecah, dia pengen jadi 3 gitu, maka array yang terbentuk itu ya item pertama juga isinya 3, sedangkan sisanya tinggal satu. Nah, kalau di apa di JavaScript gini itu gimana bikinnya, kita coba tes ya. Jadi kita bakal coba bikin fungsi, dia kan method ya dibilang. Fungsinya chunk, dia punya dua inputan. Ntar aku coba gedein dulu. Nah, dia punya dua inputan. Inputan pertama adalah array, inputan kedua adalah number. Oke. Array ini adalah arraynya, sedangkan numbernya di sini adalah ini ya. Berapa banyak item yang mau kita ambil, dan
kita pecah gitu. Jadi pecah ini bukan berarti item 4 ini dibagi jadi 3 gitu, bukan, tapi isi dari itemnya itu sebanyak 3. Maksudnya chunk itu adalah ini. Jadi jangan sampai kebalik. Yang dimaksud chunknya di sini itu adalah bikin array baru dari array yang udah ada, di mana array baru itu uh, isi itemnya gitu itu maksimal adalah 2. Jadi bukan harus selalu 2, tapi maksimalnya adalah 2. Nah, kalau di sini kita bisa pakai looping yang paling simpel ya. Jadi kita ngelooping dulu array-nya. Oke. Nah, kita looping dulu array-nya. Dimana nanti array-nya ini kan akan kita keluarin ya, akan kita coba melakukan mapping ulang. Kira-kira gitu. Nah, di mana kalau misalkan fungsi chunk itu sebenarnya kita akan pakai yang namanya adalah slice. Kalau di JavaScript ada slice atau ada splice. Nah, ini dua hal yang sama, tapi secara konsep beda ya. Nanti kita bakal coba bahas juga tentang slice atau splice di JavaScript. Ini fungsi bawaan dari bahasa JavaScript. Jadi kita pasti bakal selalu ada di sini tanpa perlu dari lagi. Nah, di sini bedanya loopingan kalau misalnya kita mau melakukan manipulasi data seolah-olah kayak kita bikin chunk, itu kita indeksnya harus diganti. Jadi indeksnya itu karena kita lihat ya maksimalnya kalau kita lihat dari chunk itu maksimalnya adalah 2. Dari mana maksimal? Karena ketika inputannya 3 itu itemnya ya maksimal 3. Setelah 3 dia bakal bikin satu item lagi. Mau itu 1, mau itu 2 terserah isinya asalkan maksimal 3. Jadi dia berusaha untuk buat array ini dipecah jadi beberapa bagian, di mana satu masing-masing bagian itu akan diupayakan maksimalnya adalah 3. Jadi kalau udah setelah memenuhi 3, maka dia akan bikin item baru lagi. Memenuhi 3 bikin lagi, terus kayak gitu. Nah, karena kita tahu bahwasannya chunk ini adalah memastikan item dalam array baru itu nantinya maksimal adalah 3, maka kita nggak bisa pakai yang plus-plus. Karena plus-plus itu ya bakal terus bertambah. Poinnya kan gitu, dia bakal nambahin setiap indeks yang dijalankan itu sebanyak 1. Nah, kalau misalkan di chunk ini kita pengen bikin sesuatu di mana itu adalah maksimalnya, maka kita pakainya plus sama dengan. Nah, plus sama dengan itu terhadap number karena yang mau di set maksimalnya itu adalah si numbernya. Contoh numbernya 2 ya berarti maksimalnya 2. Karena maksimal adalah number, maka indeksnya bertambahnya itu sebanyak number. Jadi indeksnya akan diatur sebanyak number. Nah, baru setelah itu kita bisa pakai perintahnya adalah misalkan ya return array atau ya return array slice. Nah, slice-nya itu akan mengikuti dengan indeks di mana indeks plus number. Kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, ini kita coba jalanin dulu, kita testing. Anggaplah misalkan gue punya array di mana itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita coba mau jalanin atau kita mau coba ngelihat si chunks-nya itu. Kita coba log berarti chunk. Oke, nah ini kita masukin array-nya. Itu array-nya berarti ARS. Nah, numbernya kita mau bikinnya sebanyak 4. Harusnya ini belum keluar ya karena ini beda file. Harusnya output yang kita terima, outputnya itu adalah nanti jadinya seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, outputnya harusnya jadinya kayak gini. Oke, kita coba tes. Package suggestion-nya kita ganti jadi ini chunks. Kita pindahin lah keluar biar enak. Chunks. Oke. Kita
Bentar, bla bla bla. Oh, dia cuma ngeluarinnya satu ya. Bla bla bla. Kita coba hapus returnnya. Apakah mau? Dia harusnya coba kita pakai yield ya. Jangan pakai ini ya. Yield. Oke. Oh sorry, kita pakai titik. Yield array bla bla bla. Oh yield dia di sini nggak masuk ya. Bla 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 return array. Kita coba keluarin undefined. Nah, kita coba tes return bla bla bla. Dia nggak mau nambah ya. Coba kalau misalnya kita bikin satu variabel baru const sama dengan bla bla bla. Dimana constnya ini kita maunya pakai chunks. Oke, kita coba tes ya. Bla 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 bla. Oke, return chunks. Oke, kita keluarin coba let so sama dengan oke. Oke, dia ngambil yang paling belakang. 89. Oke, kita coba tes dulu. Oh, gini, sorry. Kita harus nambah. Sama dengan titik 2. Oke. Kita coba tes. Push. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita punya ya di sini sebentar, dia kelebihan ya arraynya, dia punya array lagi. Nah, kita jangan coba ini. Oke, dia nggak mau. Bla bla bla, dia nggak langsung return ya. Choose post bla bla bla. Kita coba tes dulu. Oh gini berarti. Nah, dia cuma ngeluarin yang paling belakang ya. Bentar, kita coba bisa pakai perintahnya push. Enggak, dia bener kepecah tapi dia nggak masuk ke array. Oke, kita coba cek dulu. Dia dapat, cuman kita arraynya dapatnya lebih nih. Harusnya dia nggak di dalam array. Kita coba. Oh sorry, jadinya nggak pakai titik 3. Nah sip. Nah ini outputnya dapat ya. Jadi sesuai sama yang kita mau. Dimana kalau misalkan kita punya chunk di apa sih namanya di Lodash itu, kalau misalnya kita bedah jadi dalam bentuk apa sih namanya JavaScript-nya, itu kita bisa bikin fungsi kayak gini. Nah kita bakal coba praktekin ya satu-satu, kita bakal coba ulang. Jadi kita coba debugging tadi, dimana bahwasannya kita ternyata butuh satu variabel dulu. Anggaplah variabelnya namanya cu, dimana cu ini adalah array ya. Nah, setiap perubahan slice itu sebenarnya dia ngepecah. Jadi stepnya setelah punya variabel, kita bakal bikin sebuah looping. Nah, loopingnya ini maksimalnya kan adalah sebesar array yang kita punya, gitu. Jadi di mana indeksnya harus kurang dari array yang kita punya. Nah, tapi setiap penambahannya itu nanti itu kita set maksimalnya. Jadi maksimalnya itu selalu sesuai dengan besaran yang kita mau keluarin. Kalau misalnya kita maunya 4, maka indeksnya harus sama dengan plus sama dengan 4. Kenapa? Karena nanti output yang kita mau itu dari satu array ini kita pengen pecah di mana jadi beberapa item. Nah, satu item ini maksimalnya harus sebanyak 4.
Jadi satu item ini punya item itu sebanyak 4. Dan setelah terpenuhi 4, dia bakal bikin lagi item baru juga sama maksimal 4. Setelah terpenuhi, dia akan bikin item baru. Nah, di sini ada 2 buah aja. Itu karena memang ini ya, cuma nyampe 10 doang gitu. Jadi ketika dia 2 buah ya nggak apa-apa, asalkan dengan syarat dia nggak boleh melebihi dari 4. Dia harus paling banyak adalah 4. Nah, maka kita perlu perintah looping. Nah, tadi di awal kita kalau misalkan tadi ya, kita kan coba tes gitu. Kita cuma hanya bikin langsung return gini aja ya. Jadi kalau return gini ternyata memang hanya yang keluarnya di indeks pertama aja gitu. Jadi indeks pertama dia melakukan looping, looping dan melakukan pemecahan array gitu, sehingga outputnya hanya dapat ini aja. Nah, outputnya hanya dapat ini aja. Tapi kan output yang ini gimana? Output yang ini gimana? Nah, ini nggak dijalanin karena berhentinya di return. Jadi di indeks pertama dia langsung return. Nah, makanya kita perlu nambahin semuanya array ini ke dalam satu array baru. Kira-kira gitu. Nah, sehingga sebenarnya kita bisa pakai perintahnya tadi. Kita bikin satu variabel baru lagi dengan perintahnya push. Jadi setiap perubahan di masing-masing indeks dia selalu nambahin ke arah yang sama. Nah, kita bisa bikinnya kayak gini sehingga nanti di sini oh bentar, dia nggak mau ya. Su bla 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 bla. Su-nya ini dia nggak mau titik 2. Nanti deh kita gampang edit. Nah, sehingga setiap perubahannya dia bakal naik. Nah, poinnya dari Chang ini yang mau gue bahas adalah tentang konsep di mana kita bisa melakukan setup ya. Jadi ini itu indeks plus sama dengan number itu memang nggak melulu harus dipakai gitu ya, nggak melulu harus dipakai karena kita bisa pakai min min atau plus plus biasanya. Nah, cuman indeks plus sama dengan ini kenapa harus kita pakai, karena kita mau ngatur maksimalnya ya, jadi maksimal item dan nanti juga berpengaruh dengan fungsi slice. Nah, gue juga mau coba jelasin ke kalian tentang slice di JavaScript ya. Jadi slice di JavaScript itu biasanya dipakai untuk melakukan remove item. Jadi kalau misalkan gue punya satu array, gue pengen melakukan remove. Nah, biasanya kita bisa pakai slice. Kita coba sampel dulu ya. Tapi ada juga kita bisa pakai splice. Nah, ini juga sama nih antara slice sama splice di JavaScript. Secara fungsi basicnya gitu, umumnya ini dua dua hal yang sama secara outputnya. Tapi nanti kelihatan beda. Nah, jadi kalau misalnya kita coba cek ya, eh, kita coba tes. Ini kita simpan dulu, kita coba tes di bawah. Misalkan gue punya sebuah array 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, array ini akan gue lakukan slice. Nah, slice-nya dia bilang, slice ini kan bawaannya, ini perintah bawaan JavaScript. Jadi kita kalau pakai JavaScript pasti ada. Dia bilang ada star sama n. Kita coba yang start ya. Misalkan kita mau 2. Outputnya akan jadi kira-kira gimana? Bentar kita coba cek. Pasti akan sama harusnya. Slice. Oh ini. Kita tutup dulu. Nah, outputnya itu akan tetap sama. Ini satu array, isinya sama. Nah, bedanya gimana? Nah, kita kalau pakai slice itu kita perlu biasanya bikin satu fungsi baru atau satu variabel baru. Sorry, bukan fungsi, tapi variabel. Nah, contoh gue mau bikin variabel baru namanya out, di mana out ini adalah modifikasi dari array arg ini. Di mana array arg ini itu dilakukan slice sebanyak 2 buah. Nah, kita coba keluarin outputnya. Nah, outputnya adalah menghapus item di 2 buah di awal. Karena kan tadi dia bilang ada start, ada end ya, kalau kita pakai slice. Nah, ada star sama ada end. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita ngisinya star, maka dia akan ngapus 2 buah di awal.
Jadi 1 dan 2 itu hilang, sehingga hasilnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 dan 2-nya hilang. Tuh, ini kalau misalnya kita pakai slice. Nah, kalau misalnya kita mau coba 2 dan 1, misalkan gitu ya. Atau, oh sorry, jangan 2, ini kebanyakan. 1, min 1, dan 1. Ntar, dia nggak mau keluar, kita coba tes ya. Indeks 1, harusnya. Kita hapusnya 2. Nah, kira-kira gini. Jadi slice sebenarnya ya biasanya kalau misalkan kita coba tes lagi ntar sembari kita coba testing. Nah, oke, betul. Oke, terus kita coba tes lagi. Berarti kan 1 sampai 9 8 item ya. Nah, oke, betul. Nah, oke. Nah, jadi gini, kalau misalkan slice itu biasanya kita pakai kalau kita mau melakukan modifikasi array. Jadi kalau misalnya kita biasa pakai modifikasi array, itu kita basicnya slice itu biasanya dipakai. Oke, jadi kalau misalkan tadi kita cuman 2 aja ya, nggak ada 1,7, tapi adanya 2. 2 itu adalah nilai dari startnya. Nah, kalau misalkan slice di JavaScript, itu fungsinya adalah untuk melakukan remove item. Item itu apa? Ya ini item. Nah, ini itemnya. Kira-kira gitu. Kalau misalkan itemnya objek gimana? Kayak gini misalkan. A.2 halo gitu. Misalkan gitu ya. Dan seterusnya gitu. Ya ini juga item. Nah, dia itu hanya akan membaca indeks ya. Jadi bukan nilainya yang dibaca, tapi indeksnya. Ya ini kan berarti indeks 0, indeks 1, 2, 3 gitu. Nah, dia ini adalah nilai indeks yang dimasukkan di slice itu. Nah, kalau kita tadi coba di mana slice-nya itu hanya diisi star-nya doang dengan nilainya 2 kayak tadi di sini. 2, maka dia akan menghapus nilai 1, nilai 2. Jadi kalau di slice itu apa bahasanya? Ngitungnya itu nggak dari 0. Kalau misalnya kita lihat di array biasa JavaScript kan berarti kan dari 0, 1, 2, 3 kan gitu. Tapi kalau slice itu nggak tahu 0. Tahunya ya 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi indexingnya tuh nggak mulai dari 0 kalau di slice. Tapi indexingnya mulai dari 1. Nah, sehingga kalau startnya 2 itu artinya kita ngapus 2 angka di awal atau 2 item di awal. Nah, sehingga outputnya itu mulai dari 3. Kira-kira gitu. Nah, terus kalau misalkan kita isi juga n-nya, misalkan nih. Nah, n-nya nih. N kita isi 7. Startnya kita isi 1, misalkan gitu. Kita coba tes. Nah, outputnya adalah dia ngambil angka yang mulai setelah indeks 1. Oke. Dan sampai angka ke-7 atau indeks ke-7. Ya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, iya, maksimalnya di 7 sehingga dia dapatnya 7. Nah, indeks satunya itu hilang karena apa? Karena dia bilang 1 ini artinya dia mulainya dari setelah 1. Gitu. Jadi makanya dia cuma dapat 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau slice itu beda sama splice. Meskipun sebenarnya splice secara outputnya sama. Kira-kira gitu. Kita coba tes pakai yang splice sekarang. Nah, sama aja yang splice. Secara splice atau slice itu sama. Nah, cuma nanti beda. Meskipun sama, tapi beda. Kalau slice itu dia bilang 1 ini itu ngambilnya dari setelah 1 gitu. Ya, jadi kalau misalkan si splice itu si slice itu dia nggak tahu indeks 0. Dia nggak tahu indeks 0. Tapi kalau misalkan si splice itu dia tahu indeks 0. Kira-kira gitu. Kalau si slice juga itu ketika kita pakainya 1, ini slice nih 1,7, outputnya itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai splice, outputnya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini beda.
Jadi antara splice dan slice. Tapi yang paling dominan antara splice sama slice itu adalah, ini yang pasti yang paling dominan adalah gini. Splice itu tidak mengubah array aslinya, atau array aslinya tidak terpengaruh. Oke. Kalau ini, nah kita coba tes ya. Nah, lihat. Kalau gue pakai splice ya, gua keluarin nih satu starnya, r-nya 7. Maka array aslinya si ARG ini, oke, itu terpengaruh. Jadi sisanya cuma tinggal 1 sama 9. Sedangkan output dari ARG yang dilakukan splice itu adalah 2 sampai 8. Nah, array aslinya ini terpengaruh. Jadi array aslinya tuh berubah juga karena dia dilakukan splice. Nah, tapi kalau slice, array aslinya tuh masih tetap nggak terpengaruh apa-apa array aslinya. Tapi dia juga ngeluarin array hasil kombinasi, array hasil modifikasi. Nah, ini beda yang paling spesifik ya antara slice sama splice. Jadi jangan sampai kalian juga salah ketika penggunaan fungsi atau modifikasi array di JavaScript. Karena beda nanti urusannya ketika kalian pakai slice, ketika kalian pakai splice. Atau misalkan kalian ngelihat di tutorial di Stack Overflow atau apapun itu, ketika kalian bilang gue mau remove data, nah itu ada yang ngasih pakai slice, ada yang ngasih pakai splice. Nah, kalian jangan sampai kekecoh mana yang kalian ambil, meskipun sebenarnya secara output dua-duanya mirip, tapi itu nanti pengaruh yang paling utama ada di sini. Kalau kita pakai slice, ya array aslinya ini dia masih tetap utuh, dia nggak terpengaruh apa-apa. Kira-kira gitu. Hasil modifikasinya ya dia keluarin di dalam variabel baru. Hasilnya ini. Tapi kalau kita pakai splice, nah ini nih nanti repotnya. Array aslinya kita itu maka ikut berubah juga. Gitu. Jadi udah nggak sesuai dengan awalnya lagi, udah ikut berubah punya array aslinya ini. Nah, sedangkan array customnya ya dia punya array baru lagi nantinya. Kira-kira gitu. Antara bedanya slice sama splice. Jadi jangan sampai kalian kekecoh, hanya beda p-nya aja di depan. Nah, ini p-nya ini sebenarnya sebagai kata kunci. Kira-kira gitu. Kebayang? Dini, si Maes mana, Din? Tes, Din. Wah, nggak bisa open mic lah. Oke, kita lanjutin. Ini perbedaan antara slice sama array yang paling dominan. Tapi balik lagi, kedua-duanya itu ada di JavaScript antara slice sama splice. Jadi jangan sampai kalian nggak pernah pakai atau kalian bahkan nggak tahu, karena ini standar basic di bahasa JavaScript. Nah, balik lagi ke topik tadi ya, kita tentang fungsi chunk ini di Lodash. Jadi kalau kita lihat bahwasanya dia akan memisahkan array menjadi sebuah grup baru dengan ukuran itemnya itu sesuai dengan yang kita tentukan. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita mau pakai chunk, ya berarti kita mau mecah array di mana item array-nya itu sebanyak yang kita tentukan maksimalnya.
Nah, itu chunk. Oke, kita lanjut. Sekarang ada compact. Nah, compact ini kalau di Lodas, compact ini adalah kita akan melakukan filtering sebenarnya. Kita akan menghilangkan semua item yang bernilai false atau bernilai eh, apa ya? Ya false lah. Dimana dia ngeset compact ini adalah nilai false itu ditentukan dengan nilai array di dalamnya yang dimana nilainya adalah false atau null atau kosong atau array string kosong atau undefined atau none. Nah, ke setiap nilai ini itu dinyatakan sebagai false di compact. Maka kalau kita punya array, kita mau menghilangkan nilai-nilai yang menurut kita tuh adalah nilai-nilai salah atau nilai-nilai false lah. Nah, kita bisa pakai compact ini, cara cepatnya ya. Kira-kira gitu. Kita bisa pakai nilai-nilai itu. Oke, kita coba masukin dulu di compact itu. Kita sekarang coba bikin compact. Ini kita eh, tutup aja. Tapi tadi ya slice sama splice itu paling basic loh, jangan sampai nggak tahu. Oh ini ARS ini nggak punya. Ntar. Oh ini kehapus. Oke, kita bikin lagi compact. Oke, kita coba ganti lagi di sini pakai compact. Function array. Nah, tadi kita harus tahu nih sebenarnya logiknya dia tuh apa sih di Lodas, sehingga kita nanti baru bisa nih bikinnya. Kalau kita lihat kan adalah dia akan mengenerate atau membuat sebuah array di mana dia akan menghilangkan semua nilai array, nilai array itu yang nilainya adalah false, di mana false itu didefinisikan dengan nilai false, null, kosong, array string, undefined atau none. Nah, itu semua adalah dianggap false. Nah, ini kita bisa pakai cara filter. Nah, kita bisa pakai cara filter. Oke, ini simple aja. Jadi array filter. Oke. X misalkan return X tidak sama dengan, nah tidak sama dengannya ini baru bisa kita definisikan. Oke, kita coba copy ya. Kita coba call sebuah array di mana arraynya adalah 1 X 0 8 undefined string kosong null oke false. Kita coba tes kalau perintah ini jalan nggak. Oke, kita coba restart. Oke, bentar, dia undefined. Oke, nggak mau pakai ini, asik sih. Bisa langsung deh ya, kita coba tes. Ntar dia undefined bla 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 bla.
kita coba gini. If X harusnya bisa sih satu gini doang. Continue. Berarti dia nggak return X. Ilegal. Oke. Oh, dia continue nggak bisa ya? Loh, dia JavaScript berapa sih? Oke, kita coba tes. Dia if false atau null. Continue dong bisa. Continue kok nggak masuk sih di sini. Kita coba cek ya. Return X tidak sama dengan false. Kita coba tes. Nah, kok dia undefined? Oh, coba. Nah, kita nggak pakai return, pantesan aja. Kita coba copy. Return X tidak sama dengan false. Oke, false ada. Oh, dia nggak mau garis satu ya. Bisakah kita langsung bla 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 bla. Dia nggak mau. Nah, false-nya hilang. Enggak, false-nya dapat. False-nya dapat, return X tidak sama dengan 0 atau X tidak sama dengan 0. Oke, kita coba pakai if ya. Dia nggak mau keluar pakai cara ini. Continue kok nggak ada sih. Return X. Continue kok tidak terdefinisikan. Illegal statement. Dia pakai berapa sih? Dia nggak pakai itu padahal. Ntar continue dia nggak mau ya. Kita bisa pakai break juga nggak bakal bisa. Kita coba cek ya. X tidak sama dengan false. Oke, masuk. Oke, kita return aja langsung. Nah, oke ini dia dapat, cuman bentar gua kok continue nggak masuk ya. Ini dapat nih. Nah, kita coba tes continue. Continue not support in JavaScript. Oh, JSLin. Oh, oke. Dia nggak masuk karena gue nggak pakai itu JSLin guys. Oke, sorry. Ya udah deh. Nah, yaudah kita nggak bisa pakai continue. Nanti gue coba benerin ya, karena continue itu penting tau. Oke. Nah, kalau misalkan di sini sebenarnya gue agak rancu ya. Jadi dia nggak bisa pakai
satu baris gini, padahal satu baris ini juga kalau di TypeScript harusnya bisa. Nah, jadi kita lanjut lagi. Compact di Lodash kalau misalnya kita cek ya, sesuai dengan artinya. Jadi di mana dia akan menghilangkan semua nilai-nilai tertentu. Nah, biasanya yang kayak gini itu cocoknya kalau misalkan kita mau pakai filter. Jadi filter sendiri di JavaScript itu fungsinya ya melakukan filtering gitu. Jadi kalau misalkan kita punya sesuatu nilai yang nggak mau kita pakai atau yang mau kita pakai atau kebalikannya, nah kita bisa pakai apa namanya filter ya. Jadi supaya kita benar-benar melakukan filter semua yang nggak kepake atau semua hal-hal yang nggak diperlukan itu bisa kita hilangkan. Tapi balik lagi filter ini mirip tadi kayak concat ya. Jadi sorry bukan kayak concat, kayak slice. Jadi dia nggak akan ngerubah nilai array aslinya. Jadi kalau kita pakai filter itu akan tetap aman. Jadi kalau misalnya kita mau manipulasi suatu array aja tanpa perlu ngerubah array aslinya gitu supaya tetap aja array aslinya begini, itu kita bisa pakai filter. Jadi filter aman. Cuman balik lagi filter sendiri itu ada cara penulisannya, jadi jangan sampai keliru. Karena tadi kita sempat error karena gua nggak pakai return di sini ya. Jadi memang pilihannya ya gitu. Kalau misalnya filter itu kita mau nggak mau harus bikin array baru, sorry, variabel baru, kira-kira gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak mau bikin variabel baru di array, kita memasukkan ke sebuah fungsi, kita cuma cukup langsung di return kan aja, supaya nanti outputnya itu langsung dapat filter. Karena filter itu nggak merubah array aslinya, dia hanya membuat array baru dari array asli gitu, array aslinya tetap sama nilainya, maka tadi sama seperti halnya slice, kita bikin sebuah variabel baru. Nah, di filter juga sebenarnya ini yang paling basic ya, yang paling biasa kita pakai di JavaScript. Jadi kalau misalnya kita mau ngoding apa aja pakai JavaScript misalkan atau jQuery, itu slash adalah sesuatu yang umum ya dipakai. Nah, penulisannya kalau slash seperti sorry, kalau filter seperti halnya yang kemarin gua bilang, jadi pastikan kalau kita mau punya sebuah kondisi yang sifatnya multiple gitu. Nah, kita harus bikin kondisinya di dalam kurung kurawal. Kira-kira gitu. Tapi bisa juga mungkin ya. Nah, kira-kira diginikan. Nah, ini nggak bakal jalan harusnya, harusnya. Tapi kita coba, apakah jalan? Nah, dia enggak nih. Atau kita hilangkan if-nya. Oke, bla bla bla. Nah, baru nih. Dia nggak akan merubah apa-apa. Error pun enggak, error sih enggak, tapi dia nggak akan merubah apa-apa. Kira-kira gitu. Nah, maka return ini kalau misalnya kita mau multiple kondisi, dia taruhnya di dalam kurung kurawal. Jadi kita bikin kurung kurawalnya dulu, baru kita taruh kondisinya. Nah, tapi kalau misalkan kita hanya ingin satu kondisi, misalkan di mana misalkan x-nya tidak sama dengan false, nah kita bisa langsung bikin kayak gini. Jadi nggak perlu repot-repot atau panjang-panjang kalau misalkan sorry, nggak perlu taruh di dalam kurung kurawal kalau misalkan kita mau satu kondisi aja. Tapi kalau multiple itu ditaruh di dalam kurung kurawal. Namun dengan syarat adalah kita returnkan si nilai argumennya ini atau si nilai parameter callbacknya ini dari si filternya. Jadi memang harus di returnkan. Nah, ini cara penulisannya ya dari si filter. Jadi jangan sampai kekecoh karena kita kadang kalau misalkan nggak teliti ya kita kekecoh kalau misalkan di pakai filter. Secara cara penulisannya doang sih. Cuman secara konsep kalau misalkan kita mau manipulasi data, mau melakukan
filtering atau mau menghilangkan beberapa nilai aja yang spesifik ya, nilai yang spesifik di JavaScript kita mau hilangkan, itu kita bisa pakai filter. Tapi kalau misalkan kita mau menghilangkan nilai berdasarkan indeks, itu kita bisa pakai slice ini ya. Nah, ini slice ini biasanya kita pakai kalau cocok ya. Kalau misalkan kita mau ada fitur di website itu hapus baris table, misalkan gitu. Misalkan kita mau punya fitur hapus baris table tertentu, di mana kita bisa select tabelnya gitu. Nah, itu kita bisa pakai slice. Biasanya slice itu dipakainya di situ. Untuk ngapus-ngapus item aja. Jadi kalau mau ngapus item, ingetnya slice. Kalau misalkan pakai filter bisa nggak ngapus item? Bisa. Ngapus item juga bisa pakai filter. Tapi balik lagi, filter ini dipakai kalau misalkan kita mau ngapus itemnya di mana itemnya itu spesifik berdasarkan nilai. Nah, kira-kira gitu, berdasarkan nilai tertentu. Tapi kalau misalnya kita mau ngapus itemnya itu berdasarkan indeks, nah kita bisa pakainya slice. Ini yang paling cocok adalah slice. Kalau mau pakai hapus item berdasarkan indeks, cocoknya biasanya di table. Ada fitur hapus hapus row, terus misalkan pokoknya yang hapus-hapus di dalam array di mana itu berdasarkan indeks pakai slice. Tapi kalau berdasarkan nilai itu cocoknya pakai filter. Nah, kira-kira gitu. Jadi fungsi compact di Lodash itu kita bisa pakai seperti ini. Makanya balik lagi di Lodash itu didefinisikan nih di awal apa aja sih item-item tertentu atau nilai-nilai tertentu yang bakal dihapus atau dihilangkan di Lodash. Nah, pertanyaan adalah bisa nggak kalau misalkan kita mau ngapus item di luar dari ini tapi dinamis, misalkan gitu. Itemnya dinamis, kira-kira bisa nggak? Sebenarnya bisa aja, kita cuma tinggal cukup tambahin di sini misalkan komen. Nah, komennya itu nanti kita bisa atur misalnya gini, x tidak sama dengan komen. Nah, kira-kira gitu. Coba kalau misalnya kita hapus dimana komennya adalah 8. Ntar kita bla 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 8, oke, nanti komennya dia nggak masuk ya. Atau tidak sama dengan 8. Oke, betul. Kita coba tes. Langsung 8. Dia juga nggak masuk ya 8-nya. Ntar. Bla 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 bla. Dia udah pakai atau udah? X. Oke. 0 hilang. Oke, 8 nggak hilang ya, aneh gua. Satu aja nggak hilang. Ntar, ini ada yang salah sama fungsinya. Kita coba cek lagi ya. Oke, 1 dia nggak bisa hilang. Kita coba tes. Gini aja. Tar. Kita coba tes. Ini agak aneh nih. Bla bla bla. 1 nggak bisa hilang, tapi false bisa hilang. Ini aneh. Tidak sama dengan 1. Loh, kok ini nggak ngefek sih? Kok dia ngefilter sendiri? Ini kayaknya harus di refresh sih. Tar. Kita refresh dulu. Komen. Oke, kita coba tes 1. Nah, ada yang tahu nggak guys? Ini kenapa ya? Dia nggak bisa hilang ya 1. Kok dia udah melakukan compact sendiri sih? Bentar. Gua agak aneh. Nah, oke, bisa. Sebentar. C.
Dia ini udah ngilangin sendiri ya nilai 0 apa segala. Ini gua nge-save apa gimana sih arahnya? Aneh, agak aneh. Ntar. Kok dia nggak ada sih? Oke, ini aneh. Oke, dia keluar. Oke, dia tanpa melakukan apapun, dia udah ke filter sendiri ya. Sebentar, ini agak aneh JavaScript gua. Continue nggak bisa. Ini dia ngefilter sendiri otomatis. Ini gua kayaknya nanti harus ngecek dulu ya. Si JavaScript-nya gua ini project gua, Node.js-nya. Oke, kita coba tes tidak sama dengan false. Oke, dia keluar. Nah, ini dia nggak bisa. Tidak sama dengan false. Oh, oke, Belanda. Oke, gue yang salah. Kita coba ulangin lagi. Nah, sip. Kita pakainya N ya, bukan pakai atau. Sorry, gue yang salah. Comment. Nah, sip. Oke, jadi gini guys. Ini tadi gue yang salah. Ternyata eh jadi kalau misalkan kita lanjut lagi. Jadi kalau misalkan kita mau modifikasi sedikit tentang si compactnya, dimana kan dia udah definisikan di awal nilai-nilai yang false, null, bla bla bla, semua yang nilainya adalah false, dia akan ngilangin gitu. Nah, cuman di sini kita bisa juga sebenarnya eh, nyelangin beberapa nilai, di mana nilainya itu kasih tambahan lagi. Kalau misalkan di Lodash itu kan dia langsung array gitu aja. Nah, ini kita bisa ngilangin langsung by comment ya, atau argumen tambahan yang kita mau. Nah, itu bisa sebenarnya di sini. Jadi kita bikin satu variabel baru aja, di mana variabel barunya gitu itu nantinya adalah nilai dari si komennya, sehingga nanti kita bisa ngilangin si angka 8-nya ini gitu dari output ini, dimana kan output angka 8 ini tidak termasuk dalam nilai false ya, jadi memang dia bisa keluar. Nah, cuman tadi ada yang aneh, bahwasanya dia di project gua ini itu JavaScript-nya udah otomatis ngilangin semua yang nilainya false. Jadi tanpa melakukan filter itu dia udah melakukan filter sendiri. Nah, itu nanti kayaknya harus gua cek JavaScript-nya. Tapi by the way, kira-kira gini, kalau misalkan kita mau pakai fitur compact ya di Lodash gitu, itu bisa saja kayak kita bikin apa namanya filter. Nah, terus ada concat ya. Nah, ini kalau misalkan di JavaScript gitu, itu sebenarnya concat nilainya ya sebenarnya sama bawaan gitu. Jadi di Lodash itu juga sebenarnya ada istilah concat, di mana di JavaScript juga ada istilahnya concat. Jadi kalau misalnya kita coba cek ya. Nah, di JavaScript ini fungsi concat itu adalah untuk melakukan penambahan atau gimana ya, merger lah, bahasanya merger kalau misalkan itu. Jadi merger ini adalah untuk ya mergering, jadi di mana kita menambahkan atau menggabungkan array satu dengan array seterusnya. Nah, concat sendiri sebenarnya itu apa namanya? Tidak terbatas ya.
dengan berapa banyak yang kita mau tambahkan atau mau kita gabungkan. Concat itu kalau di JavaScript itu memang udah ada bawaannya. Jadi memang ya ada bawaannya. Jadi misalkan return array concat. Nah, dengan array x-nya. Misalkan ada array x. Nah, concat ini ya bawaan ya. Jadi dari JavaScript ya sama. Kayak misalkan di Lodash juga bikin sama. Jadi si concatnya ini nanti bisa bisa banyak sebenarnya. Jadi misalkan contoh gue mau concat array x, arraynya tuh sampai array ke n ya. Jadi ya mau berapa banyak terserah, kira-kira gitu. Kalau misalkan di JavaScript, concat itu biasanya eh, apa ya? Kalau misalkan penerapannya itu biasanya gini. Kalau misalkan kita mau memaksa sebuah keluaran gitu, dimana kita itu mau menggabungkan respon dari backend gitu dengan nilai yang baru. Jadi contoh misalnya kita eh, mau nge-add data atau nambahin satu item gitu atau satu array baru gitu di mana array itu akan ditambahkan ke array yang sudah ada. Nah, concat itu berfungsi ya sebagai itu. Jadi kita kalau misalkan mau nambahin data ke dalam sebuah array gitu, itu kita bisa pakai concat. Nah, ini salah satu bawaan ya, dan concat juga sebenarnya nggak terbatas ya pada apakah item itu array ataukah objek gitu. Nggak apa-apa, cuman balik lagi concat ini berjalan untuk array. Jadi kalau misalkan kita punya array gitu, nah ini kita bisa pakai concat. Jadi untuk nambah-nambahinnya gitu. Nah, ini salah satu pilihan sebenarnya kalau misalnya kalian mau sedikit nge-customize data. Jadi kita coba sampel. Misalkan gue punya array-nya 1, 2, 3, 4. Oke, array kedua itu misalnya 4, 8, 7 misalkan. Terus gue mau concat array 1, array 2. Oke, kita akan lihat apakah gak jelas lagi. Kita coba running dulu concat. Nah, di sini ya, yang gue punya array yang 1, 2, 3, 4 atau akan digabungkan atau di merger dengan array 1, 4, 5, 6. Nah, outputnya itu akan jadi kayak gini, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 5, 6. Jadi nanti nyambung si outputnya itu ya. Nah, ini mergering lah kalau misalnya itu, atau menggabungkan satu nilai dengan nilai yang lain gitu, atau satu array digabungkan dengan nilai tertentu. Nah, ini kita bisa pakai istilahnya concat. Dan concat ini bawaannya, jadi kita bisa pakai concat ini ya memang kalau misalnya kita pakai JavaScript. Nah, kalau misalnya kita coba tambahin kayak gini, misalkan jadi ada item array di dalam array gitu, nanti juga bakal keluarnya gini. Jadi dia benar-benar ngegabungin satu array dengan array lain gitu, sehingga menjadi outputnya nanti akan jadi satu array. Nah, ini kalau misalkan di apa namanya, di JavaScript gitu, ini bawaan. Oke. Nah, kita bakal coba sesuatu yang lebih simpel lagi. Oke, difference. Oke, difference. Create array of array value not include. Ini given array using value 0. Oke, ini terlalu 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 bagus ya. Kita coba yang paling simpel lagi. Uh, kita akan mulai dari
Oke, dia akan ngilangin. Oke, jangan ini. Join kayaknya nanti. Join sebenarnya hampir mirip sama kayak kita melakukan concat, cuman nanti bedanya ada pada ini ya, apa namanya, nilainya. Jadi ya kita ngerubah ngerubah nilai sebenarnya. Jadi satu nilai yang baru kira-kira gitu. Cuma nanti kita coba join, cuma kita jangan masuk join dulu. Kita mau coba nah ini map. Oke. Nah, ini mapping ya. Jadi mapping ini juga basic di JavaScript. Ini juga bawaan sebenarnya dari JavaScript. Jadi ini yang paling umum, yang paling banyak biasanya di JavaScript dan selalu aja ada. Biasanya mapping dipadukan sama concat, sama compact, sama filter gitu, atau mungkin sama chunk juga itu selalu bisa dipadukan gitu. Jadi ini paling dasarnya ya dari si JavaScript gitu. Oke, kita coba tes. Kita mau bikin satu fungsi mapping array. Nah, mapping ini kalau di JavaScript tuh apa sih gitu. Jadi mapping ini itu punya beberapa variasi ya, punya banyak variasi sebenarnya. Jadi mapping itu nggak melulu soal tentang modifikasi. Jadi ya bener tetap ada modifikasinya, cuman mapping itu bisa bisa jadi satu fungsi yang bisa dikombinasikan dengan fungsi-fungsi lain bawaan dari JavaScript. Dan ini biasanya dominan berpengaruh sekali terhadap kebutuhan kita buat melakukan manipulasi data lewat JavaScript. Jadi kita membuat sebuah contoh, misalkan array map di mana X. Nah, ini juga punya penulisan sendiri ya. Jadi ada beberapa cara penulisan mapping. Ada beberapa cara penulisan mapping. Kita coba tes ya. Beberapa dulu. X itu akan jadi sama dengan 2. Oke. Kita coba return. Oke, kita coba tes. Sama dengan 4 misalkan. Kita coba log mapping array. Oke, kita coba ganti mapping. Oh, enggak, map. Nah, titik bla bla bla. Oke. Apakah bisa dia langsung direturnkan? Bla bla bla. Oh, enggak. Nah, jadi di mapping ini nanti ada beberapa cara dan beberapa kebutuhan. Contoh misalkan output gua itu atau input gua arraynya itu bukan berupa objek ya, misalkan. Ya udah gitu. Gue bisa langsung tulis aja 2 sehingga nanti inputnya itu akan berubah nilai. Jadi mapping itu memodifikasi nilainya yang berubah, bukan seberapa banyak itemnya itu nanti bakal berubah. Nah, mau berapa banyak gitu dia akan tetap berubah nilainya, semua nilainya berubah gitu. Misalkan ya gue punya 10 array atau 10 item di dalam satu array, itu nanti nilainya semuanya berubah. Nah, kira-kira gitu. Ini mapping. Nah, tapi ada juga mapping di mana kita punya array-nya itu adalah bernilai objek itemnya. Contoh misalkan ini yang biasa mungkin sering kalian temukan ya, karena respon dari backend itu kan biasanya objek gitu. Nah, misalkan gue punya nilai di sininya ID 1, name misalkan Budi. Oke.
Terus gua punya lagi di sini ID 2, name Andi misalkan. Terus gua punya lagi di sini ID-nya 3, terus name-nya Siti. Oke, terus gua punya lagi misalnya di sini ID-nya 4, name-nya Anto. Nah, ini beda ya nanti penerapannya. Mapping itu dengan ketika kalian punyanya adalah array tanpa objek, jadi langsung nilainya, sama array dengan objek. Kira-kira nanti beda. Oke, kita coba tes ya. Kalau misalnya kita uh, punya array, di mana arraynya langsung kayak gini aja. Ini bukan objek ya, langsung nilai aja biasa gitu. Kombinasi antara angka itu nanti akan beda. Nah, bahkan pada saat nilainya apapun juga nanti akan beda. Kira-kira nanti kita bakal coba bahas satu-satu. Karena ini memang basicnya. Nah, di mapping gitu, penggunaan ketika manipulasi nilai, tujuannya kan mapping itu adalah untuk memanipulasi nilainya, bukan berapa banyak objek yang hilang atau objek yang bertambah atau apa segala macamnya, bukan, tapi nilainya. Nah, ketika misalnya kita punya sebuah nilai dari backend misalkan atau dari sebuah API itu adalah berupa objek. Nah, maka mapping kita nggak bisa kayak gini penulisannya. Maka tadi penulisan mapping itu bervariasi. Kalau misalkan kita punya nilai sebuah objek kayak gini gitu, kita paksakan mapping seperti ini gitu, maka nanti semua nilainya akan sama. Contoh misalkan gue mau mappingnya 10, name-nya adalah AA. Nah, dia akan melakukan looping secara otomatis. Jadi ini nggak ada looping lagi kalau di map. Kita nggak perlu pakai looping. Udah otomatis looping sudah di map. Nah, cuman gitu, semua variabelnya akan berubah. Nah, kira-kira gitu kalau misalkan kita pakai map. Nah, makanya mapping ini kalau misalnya sebagai contoh ya, di mana kita hanya ingin merubah name Budi aja. Misalkan kita mau merubah name Budi. Nah, ini ada beberapa opsi sebenarnya. Kita coba salah satu, misalkan if name, oh sorry, ini ya name, kalau nggak salah si x ya, x dulu, x name sama dengan Budi. Kita coba tes, kita rubah name sama dengan harusnya salah sih, kayaknya gue nggak pede kalau kayak gitu. Nah kan bener kan. Nah dia nggak bisa ketemu nih x name bla bla bla. Oke, kita coba tes x name sama dengan bla bla bla, kita gantinya jadi harusnya gini. Nah, ini nih yang agak repot. ID 1, name Anto. Nah, kalau misalkan di apa namanya, di mapping gitu, itu kita bisa misalkan mau merubah satu aja variabel, satu aja key-nya dari array inputnya adalah objek. Nah ini kan biasanya kita kalau ketemu array kayak gini kan dari API ya, API responnya kayak gini. Nah, kita mau manipulasi atau mengubah nilainya, itu kita kalau misalkan pakai cara yang kayak gini itu bisa aja, cuma nanti malah jadi panjang. Kira-kira gitu. Nah, makanya itu sebenarnya di mapping kita bisa pakai penulisan kayak gini, dimana kita hanya ngerubah, kita ngecek dulu apakah nilai name-nya itu bernilai Budi, kira-kira gitu. Dimana x ini ya, x ini adalah satu objek atau satu item.
X ini dikatakan sebagai satu item. Nah, di mana kalau dalam item tersebut punya key nama, di mana key namanya itu nilainya Budi, maka dia balikin satu item yang baru dengan ID-nya tetap satu dan name-nya berubah jadi Anto. Kalau misalkan bukan gitu ya udah dia tetap kembalikan nilai aslinya. Kira-kira gitu. Ini kalau misalnya dari sini. Tapi kita juga sebenarnya bisa pakai penulisannya kayak gini. X name misalkan XID sama dengan 1. Nah, kita bisa pakai sesuatu yang lebih singkat, di mana kita bukan langsung kurung kurawal, tapi kita kurung dulu, tanda kurung kurung apa nih sebutannya? Ya tanda kurung gini lah, yang benar tanda kurung gitu. Nah, tanda kurung ini sebenarnya nanti harus diikutkan dengan tanda kurung kurawal. Nah, cara penulisan kayak gini itu kita akan balikan semua nilai item. Kira-kira gitu. Jadi semua nilai item kan ada ID, ada name. Ini ada dua doang, ada ID, ada name gitu. Nah, semua nilai item kita balikan. Nah, cara manggilnya ya disertai dengan titik-titik ini. Langsung X. Kira-kira gitu. Artinya ya kita ngebalikan semua item di dalam objek X. Ya kan ada ID sama name. Makanya kita ikutkan dengan titik 3 di depan. Nah, baru kita panggil key-nya. Nah, key-nya kita punya name. Dimana sebelumnya kan kita nulisnya adalah X titik name. Nah, sekarang enggak. Kita masuk ke dalamnya. Kalau sebelumnya adalah di sininya doang. Oke, kita coba keluarin ya. Kita biar kelihatan agak beda. Kita coba back dulu. Nah, oke. Kita coba bikin lagi satu mapping 2. Nah, ini ada dua gaya. Oke, kalau misalkan kita nggak pakai kurung gini ya, jadi nggak ada kurungnya, langsung kurung kurawal gitu. Nah, kita akan dapatnya itu objeknya aja. Jadi objeknya langsung satu objek kita dapetin. Nah, beda halnya kalau misalkan kita pakai tanda ini kita langsung dapetin di dalamnya, bukan di objeknya, tapi langsung by key-nya. Nah, ini bedanya sebenarnya antara kita pakai kurung ini sama nggak pakai. Nah, ini sebenarnya lebih ke cara penulisan. Cuma balik lagi nanti sesuai dengan kebutuhan kalian itu butuhnya kayak gimana. Itu nanti bergantung sama kebutuhan ya. Jadi ya sesuaikan aja lah sama kebutuhan kalian. Cuman kalau misalnya kalian mau pakai penulisannya yang kayak begini gitu, itu bisa aja kira-kira gitu. Nah, ini cara nulis mapping sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita pakai cara yang ini kapan cara pakai yang enaknya? Nah, ini baru enak kalau misalkan kalian nulis kayak gini ya. Ini tuh baru enak kalau kalau misalkan kalian dapat respon API itu banyak itemnya. Jadi bukan cuma ID atau name doang, tapi ada banyak, ada lebih dari 10 lah, ada ya dari 10 item lah. Itu banyak banget. Tapi kalian mau nggak mau harus melakukan mapping gitu. Nah, kalian cocok kalau pakai ini. Kenapa? Karena kalian nggak perlu lagi nulis ulang gitu. Contoh di sini gue hanya ingin tujuannya kan dari dua mapping ini, gue hanya ingin merubah item di sini yang nilai name-nya adalah Budi. Jadi nilai baru gitu. Maka gue cuman cek ini doang kan. Tujuannya kan adalah ini dari mapping di atas ini. Nah, kalau kita pakai cara pertama, kita harus cari dulu X name. Nah, karena dia penulisan kayak gini, maka balikannya atau callbacknya itu adalah satu item utuh. Satu item utuh, kira-kira gitu. Nah, karena satu item utuh, maka kita nyari name-nya itu harus diikuti dengan X. Gitu. X titik name, di mana X adalah nilai ini ya. X adalah nilai ini. Titik name, dia cari nama yang sama dengan Budi. Kalau ada, dia ganti jadi Anto.
Nah, permasalahannya untuk merubahnya kita harus bikin satu objek baru lagi, di mana nilai name-nya berubah jadi Anto. Kalau misalkan dua doang nggak masalah, kita nulisnya serasanya kayak cepat. Tapi kalau misalkan ada 10 item gitu, ya kita harus nulis 10 gitu. 10 gitu, benar-benar 10 kita tulis ulang gitu. Dimana nanti kan ID-nya kan atau nilainya kan aneh-aneh ya, macem-macem. Ya kita ngopi, capek. Kira-kira capek lah kalau misalkan dalam satu objek ini itu dia punya key-nya lebih dari 2 atau 3, itu capek banget nanti kita tulisnya. Nah, biar nggak capek, kita bisa pakai cara penulisan yang ini. Ini cara penulisan, bukan bukan prosesnya, tapi cara nulisnya. Cara manggil mappingnya, cara melakukan mapping. Nah, kita bisa pakai cara yang ini, di mana dia ngecek, dia bakal ngambil semua array di looping sama dia. Dengan cara penulisan ini, outputnya bukan lagi satu item, tapi langsung di dalamnya. Nah, di sininya nih, langsung di sininya. Kira-kira gitu. Nah, kita mesti balikan dulu, balikan nilai ininya, ID-nya sama name-nya. Kita balikan. Nah, cara ngebalikinnya adalah dengan titik-titik X. Kira-kira gitu. Ini cara nulis ya. Nah, baru kita rubah untuk nilai name, ini kalau misalkan XID sama dengan 1, kita rubah jadi Johan, makanya ada tanda tanya. Kalau XID sama dengan 1, dia tanda tanya. Bener nggak? Oh iya bener, XID sama dengan 1. Udah rubah Johan. Kalau salah, biarin. Kembalikan nilainya. Nah, kembalikan nilainya kan adalah ya udah, ini bukan nilai ID-nya 1. Ya udah kita kembalikan nilainya Andi. Ini bukan, kembalikan Siti. Ini bukan, kembalikan Anto. Nah, sehingga nanti kalau kita pakai cara ini, sebenarnya secara output sama aja. Kira-kira gitu. Ya sama aja. Cuman balik lagi cara penulisannya doang yang beda. Dan karena cara penulisan beda, maka effortnya juga pasti beda. Nah, kira-kira gitu. Makanya eh, biasanya tadi gue bilang mapping ini biasanya dikombinasikan dengan filter, biasanya ya dengan concat atau dengan slice, itu bisa macam-macam. Contoh misalkan kita kombinasikan filter X, di mana X ID sama dengan 1. Nah, kita mapping misalkan Johan. Nah, biasanya kayak gini. Kalau misalkan kita mau ngeluarin satu arraynya, biasanya kayak gitu. Jadi apa namanya? Mapping itu biasanya juga di apa dikombinasikan dengan beberapa fungsi lain sesuai dengan kebutuhan gitu. Makanya kalau misalnya kita mau kombinasikan ya kita bisa lanjutin nih. Misalkan map mau dilanjutkan lagi, misalkan jadi concat, ya, ya bisa dilanjutin terus gitu. Penulisan dilanjutin gitu. Nah, ini cara penulisan sebenarnya dari si JavaScript. Dan itu banyak pilihannya sesuai dengan kebutuhan kalian aja gitu. Mau kayak gimana bebas terserah gitu. Nah, itu eh, apa namanya? Mapping ya. Jadi ini yang paling basic, baik dari tadi Chang. Ini kita bukan fokus ke Changnya, tapi kita fokus ke slice-nya. Buat apa slice-nya itu secara fungsinya gitu. Gimana ini yang paling powerful lah dari JavaScript. Biasanya juga dipakai buat kalau misalnya di JavaScript kan sekarang udah ada machine learning ya yang ngembangin pakai JavaScript. Dimana machine learning ya ngolahnya ngolah data. Nah, yang mereka pakainya ya slice, push kayak gitu. Atau mungkin filter, ya kayak gini-gini dia pakainya map. Ya yang dia pakai tuh yang kayak gini-gini. Ini di JavaScript ya. Jadi modelnya sama kayak kita kalau mengolah data lewat Python gitu. Ya lewat JavaScript ya kayak gini. Nah, kira-kira gitu. Nah, gimana? Eh
Mau nanya lagi atau bingung atau gimana? Gimana Yok? Mau ngomong Yok? Oh, Erik mau ngomong Rik? Aman Rik? Oke, gimana? Yang gak aman tuh gimana? Oke, oke. Dini, Dini, aman Din? Andika, Dadi, aman? Tapi buat lu nih Rik, gue mau nanya nih Rik sama lu Rik. Fungsi kita coba ulas lagi ya, ini biar kalian juga melotok lagi. Karena ini bener-bener basic loh guys. Jadi gua harap kalian paham basicnya. Beberapa fungsi-fungsi basic yang memang itu selalu udah jadi bawaan JavaScript lah. Ini kita nggak fokus changnya ya, kita nggak fokus changnya. Kalau di Lodash kan sebenarnya changnya itu adalah tujuannya kalau kita baca di mana dia akan melakukan split atau dipecah array-nya jadi beberapa item di mana masing-masing item nilai maksimalnya atau item maksimalnya sebanyak yang kita tentukan. Kalau dua, ya maka dari array ini dipecah. Satu array itu harus sebanyak dua maksimalnya. Kalau udah terpenuhi dua, ya dia bakal bikin array baru lagi. Terus dia bikin array baru lagi. Terus dimana masing-masingnya itemnya itu sebanyak dua aja, nggak boleh lebih dari dua. Tujuan chunk-nya itu kan adalah buat itu. Ini chunk-nya. Nah, secara JavaScript-nya, chunk-nya ini ya tujuannya kita mau pecah. Nah, kita bisa pakai cara kayak gini. Oke. Kita bikin variabel baru. Buat apa? Buat nampung array baru dari pecahan-pecahan array aslinya. Array aslinya kan ditampung di dalam argumen arr. Kira-kira gitu. Nah, maka kita perlu array baru buat nampung pecahan-pecahan array dari array sini. Nah, kita bisa looping di mana indeksnya itu harus atau apa nama indeks ininya itu harus nanti maksimalnya item yang terbentuk itu harus sebanyak yang kita tentukan. Kalau misalnya kita tentukannya 4, ya maka dia akan 4 gitu si indexingnya atau si loopingnya pecahannya. Nah, mecahnya itu nanti kita bisa pakai slice. Oke, nah gua ulangnya lagi. Slice itu untuk ngapus item. Oke, slice untuk ngapus item. Oke, ini kalau kalian butuh ngapus item ya di array JavaScript, kalian bisa pakai namanya slice. Ini bawaan. Jadi mau pakai JavaScript jQuery kayak apa kayak bodo amat, ya pasti ada slice. Gak mungkin gak ada karena ini bahasa bawaan JavaScript. Nah, tapi kita juga bisa pakai splice. Nah, splice sama slice sama untuk ngapus item. Oke. Di mana ngapusnya ini berdasarkan indeks. Ya, ini berdasarkan indeksnya, bukan nilai itemnya. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya array isinya objek, 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 nah kita bisa pakai slice tapi bukan manggil nilainya, tapi manggil indeks itemnya. Ini indeks ke 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa pakai slice atau pakai splice. Tapi kalian harus hati-hati karena slice-nya ini meskipun sama tapi beda. Kalau slice ini tidak mengubah array aslinya. Oke. Tapi kalau slice atau splice ini array aslinya berubah. Kira-kira gitu. Oke, gue coba balikin kalimatnya. Array aslinya tidak berubah. Ini beda. Meskipun sama buat ngapus item, tapi kalau slice itu array aslinya nggak berubah. Arraynya tetap ini gitu. Jadi ketika misalkan gua mau manggil array aslinya di sini ya, mana tadi Chang. Oke, gue coba running ulang.
Nah, kalau kita lihat outputnya adalah ini hasil chunk-nya, dia pecah. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kita ketika kita pakai slice, oke, array aslinya yang ini ya tetap sama, tetap tetap aja gini gitu nilainya. Itu nggak akan berubah array aslinya gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai splice, oke, nah array aslinya hilang, kira-kira gitu. Nanti array aslinya ya berubah, kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai si splice gitu, nanti array aslinya bisa berubah. Contoh lagi yang paling jelas, misalkan kita mau coba pecah HRS slice 1,4, kita mau coba keluarin di sini jadi satu variabel. Oke, nah dia ngambil nih, dia bilang array slice itu ngambil setelah satu apa, ya dia ngapusnya yang nomor satu. Nah setelah satu berarti dia tulis 2, berapa banyak yang dia ambil maksimalnya 4, ya berarti 1 2 3 4, makanya dia cuma dapat 2 3 4, sedangkan nilai satunya udah dihapus di awal, kira-kira gitu. Nah tapi array aslinya masih sama gitu. Nah kalau misalnya kita pakai splice, oke, nah dia ini ngitungnya dari 0, kira-kira gitu. Oke, jadi bedanya gini, dia ngapusnya atau kalau splice itu ngambilnya dari satu. Nah dari satu, jadi bukan harusnya kalau misalkan slash tadi ya dia ngapusnya dari nilai ke satu, karena dia nggak tahu nilai ke nol, indeks ke nol dia nggak tahu kalau si slash. Kalau si splice dia tahu indeks ke nol, kira-kira gitu. Karena dia tahu indeks ke nol, maka dia startnya dari 2 gitu, kira-kira gitu. Jadi splice sama slice itu beda. Nah sedangkan array aslinya itu jadi berubah. Nah kira-kira gitu, array aslinya yang tadinya 1 sampai 10 dia udah berubah. Kenapa? Karena udah diambil sama ini. Nah ini antara bedanya slice sama splice, kira-kira gitu. Jadi baik dari slice itu buat ngapus item, memang bisa buat ngapus item gitu si slice, tapi dia nggak tahu istilah indeks 0, indeks 1, indeks 2 dia nggak tahu. Dia taunya ya item 1, item 2, item 3. Jadi dia mulai ngitungnya dari 1, bukan dari 0. Nah, kalau si splice itu dia tahu nolnya itu indeks 0 itu mana. Dia ngitungnya dari 0. Kalau slice ngitungnya dari 1, kalau splice ngitungnya dari 0. Nah, sehingga ya dia ngambilnya dari indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Nah, 1,4. Startnya di 1, mulainya dari indeks 1, berakhirnya di indeks 4. Makanya dia ngambilnya 2, 3, 4, 5. Kalau splice ini. Tapi kalau kita pakai yang slice, dia beda. Dia mulainya setelah 1. Oke, setelah 1 ya ini berarti 2, 3, maksimalnya berapa? Sampai 4. Ya, ini kan indeks keempat. Maka dia ngambilnya 2, 3, 4. Nah, kalau si slice kayak gitu. Nah, tapi yang paling mencolok kalau kalian pakai slash atau splice itu, kalau slice kalian gak usah khawatir array aslinya gimana, karena array aslinya nggak akan terpengaruh, outputnya dia akan tetap sama. Tapi kalau misalkan kalian pakai splice, ya berarti kalian benar-benar merubah array aslinya sehingga array aslinya ikut berubah. Nah itu kondisi kalau kalian pakai slash atau splice. Jadi poin dari si chunk ini bukan tentang chunknya, tapi tentang penggunaan slice, kira-kira gitu. Jadi ya harus hati-hati karena agak sedikit ya, memang mirip sebenarnya, cuman dia kasih prefix di awal pakai p. Nah itu tentang si chunk lah, kalau model chunk di Lodash, tapi poinnya kita tentang slice-nya. Nah terus ada nah compact. Oke. By the way ini gue nggak tahu ya, gue nggak tahu di VS Code kalian apakah sebenarnya sama kayak di VS Code gue secara
setup atau settingan JavaScript-nya. Gua nggak tahu. Tapi kalau misalkan di gua itu kan kalau kita lihat ngikutin di compact ya, compactnya si Lodas itu dia bilang dia akan membuat sebuah array baru di mana array-nya itu akan menghilangkan semua nilai yang dianggap false. Oke, nah nilai false itu terdiri dari false, null, kosong, array string, undefined, sama none. Oke. Nah, kalau misalkan di sini kita bikin compact model kayak kita sendiri gitu. Ini kan kita bisa pakai filter di mana kita ngilangin aja nilai-nilai tertentu sesuai dengan definisi yang ada di Lodas. Nah, tapi kalau pakai punya gua di sini JavaScript punya gua itu dia udah secara otomatis sebenarnya ngilangin array-array ya yang sesuai sama yang Lodas atur. Oke, nah, gua coba ganti. Nah, dia udah secara otomatis ngilangin nilai 0, undefined, array string, null, sama false. Dia udah secara otomatis. Nah, ini makanya gue nggak tahu apakah di eh, setting JavaScript kalian juga sama kayak gue gini. Tapi kalau misalkan beda, eh, agak sedikit belibet misalnya di kalian, nah kalian bisa pakai perintah yang sama kayak gini. Kalau misalkan kita mau bikin compact versi kita sendiri. Nah, tapi poinnya bukan tentang compactnya, tapi tentang filteringnya. Oke. Nah, di mana filtering ini di JavaScript adalah fungsi bawaan, fungsi-fungsi yang memang ada dengan di bahasa JavaScript. Di mana tujuannya adalah untuk menghilangkan nilai-nilai yang kita butuhkan atau hanya mengambil nilai yang kita butuhkan. Nah, ini kita bisa pakai yang namanya filter. Penulisan filter juga beda-beda ya, jadi harus hati-hati juga. Dimana kalau misalkan kita punya sebuah kondisi yang hanya kondisinya satu aja, kita kita bisa langsung pakai perintahnya ya gini. Ini kalau kondisinya hanya satu aja, jadi nggak usah effort lah buat bikin kondisi banyak-banyak. Nah, kira-kira gitu. Kalau misalkan kita kondisinya cuma satu aja. Tapi kalau misalkan kita kondisinya banyak gitu, nah baru kita taruh di dalam kurung kurawal. Di mana di dalam kurung kurawal itu kita mesti return kan. Jadi kalau kita pakai kurung kurawal itu harus return. Oke, harus return. Nah, returnnya adalah nilai dari si parameternya, parameter callbacknya. Kira-kira gitu. Ini kalau misalnya kita pakai filter. Nah, terus ada lagi concat. Nah, kalau concat ini juga sebenarnya bawaan dari JavaScript dan pasti ada. Tapi concat itu secara fungsi adalah untuk melakukan merging atau eh, ngegabungkan dua nilai ke dalam satu array. Kira-kira gitu. Jadi concat ini juga berlaku hanya untuk array ya. Kalau untuk yang lain kita bisa pakai join. Ya, kita kalau yang lain kita bisa pakai join. Cuman itu nanti. Nah, tapi di sini adalah concat. Ya, fokusnya adalah untuk itu. Jadi kalau kalian punya sebuah nilai tertentu ingin digabungkan dengan nilai yang lain, kalian bisa pakai perintahnya concat. Dan concat juga sebenarnya nggak terbatas hanya pada penggabungan array. Tapi kalian juga bisa menggabungkan nilai objek, nilai string, atau nilai apapun itu ke dalam sebuah array yang udah ada. Gitu. Jadi concat tetap butuh array awal ya, di mana array awalnya adalah ini, dia akan digabungkan dengan array ini. Nah, kira-kira gitu. Ini concat adalah bawaan. Jadi jangan sampai lupa kalau mau nambahin atau ngegabungin nilai ke dalam sebuah array, di mana nilai yang mau digabungkan itu adalah array lagi gitu. Nah, ini kita bisa pakai concat. Terus ada filter. Nah, ini sama ya. Oh, sorry, ini main kemarin. Ini sama yang kayak kemarin tentang filter. Nah, sama ada mapping. Ini juga basic dari JavaScript. Nah, mapping ini penting karena kalau kalian pakai framework JavaScript itu kalian harus hatam soal mapping.
Kenapa? Ya meskipun nggak harus hatam, tapi minimal kalau kalian hatam itu kalian nggak kesulitan. Nah, mapping tujuannya adalah untuk melakukan perubahan nilai. Ya, jadi bukan bukan mergering, bukan concat atau bukan filter. Kalau filter kan kita ngilangin atau mungkin ngambil yang kita butuhkan atau ngilangin yang nggak kita butuh kalau filter. Kalau tadi slice kita ngapus item. Nah, kalau mapping kita mau merubah nilai pada item. Nah, ini kita bisa pakai map. Oke. Di beberapa fungsi juga kayak contoh di Laravel ada array map. Nah, itu sama. Array map itu juga sama. Dia melakukan mapping dengan terhadap array. Ini JavaScript ada map. Nah, untuk map sendiri itu cara penulisannya beda-beda. Jadi sesuai dengan kebutuhan kalian aja penulisannya mau kayak gimana. Tapi kalau misalnya kalian pakai penulisan kayak begini, ya kalau kayak gini kan kita bisa baca bahwasanya lakukan mapping terhadap array ini, di mana callbacknya adalah sebuah item X. Ya, callback item X ini adalah satu ini ya, satu item objek ini, di mana di dalamnya terdiri dari ID sama name. Oke. Nah, callbacknya ini dia bilang jika nilai name pada objek X, maka nilai name pada objek X sama dengan Budi, maka balikan satu objek atau replace objek tersebut dengan ID 1, name-nya Anto. Maka kita manipulasi atau merubah nilai Budi dengan nilai Anto. Nah, kalau tidak ya dia return. Jadi tetap sama hampir mirip kayak filter. Returnnya mau kayak gimana itu bebas. Nah, enaknya juga kalau misalkan di map kita coba tes di map juga ya tadi tujuannya karena dia buat untuk merubah nilai gitu, maka kita sebenarnya sebebas itu kita mau merubah nilainya mau kayak gimana. Itu kalau misalkan di atau ingin ya mau merubah nilainya sebanyak atau segimana itu juga di map bebas. Kayak contohnya ya yang ini ada nggak ada age-nya atau nggak ada umurnya, tapi karena kita mau nambahin umur ya maka dia nambahin gitu di sini. Nah, ini mapping. Jadi kita ngerubah nilainya. Yang mana sih yang disebut sebagai nilai gitu? Ya ini nih nilai. Ini value-nya dari array. Oke. Nah, ini kalau kalian pakai penulisan ini. Nah, penulisan ini cocok kalau misalkan dalam satu objek atau dalam satu nilai array ini punya objek di mana objek tersebut itu hanya terdiri dari dua atau tiga kata kunci aja. Ini kan ada dua nih kata kuncinya, ada ID sama name. Kalau dua atau tiga kata kunci ya cocok kalau kalian menulis ini. Oke, tapi kalau kalian punya API ya dari backend misalnya atau API, kalian tembak di front end, ternyata outputnya ini bisa banyak nih. Ada ID lah, ada name lah, ada umur lah, ada kota, ada provinsi, ada gender lah, ada apa segala macam banyak. Kalau kalian nulis kayak gini, repot. Karena apa? Ya karena effortnya panjang jadinya. Mending kalau misalkan sama, kalau enggak kan repot lagi gitu. Malah yang ada kalian human error gitu. Nah, biar enggak kayak gitu gimana? Nah, kita bisa pakai cara penulisan yang kedua, di mana kita nggak langsung dalam kurung kurawal gini, tapi kita taruh di dalam kurung dulu, baru diikuti dengan kurung kurawal. Nah, kalau cara penulisan kayak gini, balikannya ya, itu bukan satu item objek ini bukan. Oke, tapi langsung di dalamnya. Ya di dalamnya kan ada ID sama name. Dia langsung di dalamnya. Nah, kira-kira gitu. Tapi kita perlu satu eh, statement dulu di awal di mana kita akan balikannya adalah nilai. Nah, cara nulisnya gini. Titik-titik 3 X. Nah, ini kita akan balikan nilai di dalam ini. Jadi semua nilai ID, semua nilai name kita balikin. Kira-kira gitu. Jadi pertahankan nilainya lah bahasanya gitu. Nah, baru kita bisa rubah ini. Nah, penulisan kayak gini yang mapping 2 ini cocok kalau misalkan kalian mau melakukan atau manipulasi nilai di mana nilainya itu dari API
itu punya kata kuncinya yang banyak gitu. Jadi dalam satu objek itu panjang gitu, beneran banyak gitu. Nah, ini baru cocok buat melakukan mapping dengan cara penulisan yang mapping 2. Karena kalian nggak perlu effort. Anggaplah misalnya di sini punya 100 kata kunci misalkan, atau 10 kata kunci di antara ID, name, dan seterusnya ini, ya kalian fokusnya cuma mengubah name. Ya udah, yang rubah name aja. Yang lain dibiarin dengan nilai yang udah ada. Makanya kita tulisnya gini, titik-titik 3 X. Ya, yang lain dipertahankan, yang lain dibalikan dengan nilai asli. Tapi kalau buatnya name gitu, ya mau gue rubah. Nah, buat yang nggak tahu juga cara penulisan kayak gini, ini banyak ya. Tanda tanya sama titik dua, ini basic juga, basic pemrograman. Jadi kalau yang X tanda tanya ini artinya true ya. Jadi kalau kita baca apakah nilai ID di dalam objek X itu sama dengan 1? Jika benar, tanda tanya itu artinya jika benar, ganti dengan Johan. Jika salah, kembalikan nilai name. Nah, ini tanda tanya sama titik 2 itu adalah kayak gitu ya. Tapi ada lagi sebenarnya cara lainnya di mana kita bisa pakai gini, titik tanda tanya 2 X name. Nah, kalau yang ini beda lagi artinya. Oke. Kalau yang ini adalah bilang gini, jika ID dalam objek X itu bernilai 1, oke, jika true ya udah biarin. Biarin gitu. Tapi kalau misalkan salah, Johan misalnya gitu. Nah, berarti kita gantinya gini. Gitu. Jadi jika ID tidak sama dengan X atau ID tidak sama dengan nilai 1 gitu, maka dia bilang balikan nilainya. Ya udah, kita balikan nilainya menjadi Johan. Nah, ini salah satu cara ya penulisan yang bisa kalian pakai. Jadi ini juga berlaku sebenarnya di semua bahasa, gak cuman JavaScript doang, di PHP juga bisa kok nulis kayak gini. Jadi jangan effort berlebih lah kalau misalkan hanya untuk nulis statement atau mungkin kondisi lah di JavaScript gitu. Nah, kira-kira sebenarnya kayak gitu. Jadi ada banyak pilihan antara mapping sama bukan. Nah, tapi lihat lagi nih. Kalau misalkan di sini tanda tanya ini ya, tanda tanya ini, kalau kita masukkan ke dalam kondisi map, kalau kita masukkan dalam kondisi map gitu, ya hanya akan ngecek true atau false. Karena tadi fungsi dari ininya adalah jika ini terpenuhi, ya dia tetap, ya berarti nilai dia true. Tapi kalau misalkan dia tidak terpenuhi di sini, berarti nilai dia adalah false. Kira-kira gitu. Nah, tanda tanya 2 tuh ngecek true atau false, atau undefined atau tidak, null atau tidak, kira-kira gitu. Nah, ini cara nulis. Ya kira-kira gitu sih. Sekarang kita tadi bahas concat, compact, chunk, sama map. Ini poinnya bukan tentang chunk, compact juga ya. Poinnya bukan tentang itu, tapi ada tentang map, tentang push, tentang slice, tentang filter, tentang concat. Jadi poinnya adalah tentang itu. Jadi nextnya kita bakal coba lanjut lagi untuk bisa mulai berani ke sesuatu yang lebih kompleks. Jadi mulai dari difference, oke, mungkin mulai dari difference-nya juga bisa by, kira-kira gitu, difference width sama drop. Nah, kira-kira gitu. Dia bisa ngedrop, ya drop right, terus nah ini feel-nya agak asik sebenarnya. Jadi kita bisa ganti nanti kira-kira gitu. Jadi ya udahlah. Kayak contoh fill di sini juga kan sebenarnya kita bisa pakai fungsi mapping. Sama halnya kayak gini. Dia punya 1 2 3, kita map di mana nilainya akan jadi A. Ya udah, semuanya berubah jadi A.
Nah, ini kan kita bisa pakai fungsi mapping ya. Cuman bedanya dia ada kombinasi di mana mappingnya itu bisa disesuaikan indeks keberapa sampai indeks keberapa yang dilakukan mapping. Nah, ini kita bisa masuknya berarti ke sini karena kalau ini kan udah basic ya. Ini diajarin tadi soal tentang penggunaan map. Tapi kita minimal kalau kalian udah gua kasih basicnya dulu tentang yang tadi ya antara map, filter dan lain sebagainya itu enak tuh ketika misalnya kita mau ke sesuatu yang lebih kompleks atau kombinasi-kombinasi antara penggunaan filter dengan map, mapping di concat atau mungkin mapping di slice. Nah, itu nanti kita bisa enak. Jadi introductionnya di sini dulu, yang basic dulu. Oke, kira-kira gitu sih. Series belajar Lodas di awal. Ada yang mau ditanyain? Gimana Rick? Ini kayaknya Rick udah jago nih. Gimana Rick? Coba gimana? Lo udah pernah pakai pakai mapping? Anjir, masa sih? Masa? Lo bukannya bukannya lo waktu itu belajar sama siapa? Si Anwar Anwar itu. Nah, itu kan masih awal-awal dari tahu aja. Kalau si Anwar iya dia baru serius. Bukannya waktu itu lo bikin grafik-grafik gitu sama si Anwar bedah. Oh, tuh iya tuh cuma belajar itu doang. Berarti lo sebenarnya nggak pernah pakai JavaScript? Nggak pernah. Oh, Bukan pernah tapi buat kayak apa ya? Ya itu doang sih styling doang. oke. Yok, yok. Gimana yok? Aman yok? Iya, saya perhatikan aja bang dulu. Tapi pernah pakai JavaScript? Mapping-mapping itu, main mapping, Pernah ya filter. sama kayak Erik. Oh, Nah kalau itunya nggak pernah, kalau buat styling itu pernah. oh, Ya oh. kami makanya paling normal-normalnya aja sih, nggak sampai se-back end ini. Seback end ini, oke. Sampai pakai mapping itu kayak aku tuh baru tahu gitu loh, kayak oh functional. Enggak, sebentar. Bukannya lu tuh sama Anwar tuh seumuran? Sama Anwar. Iya. Oh kalau seangkatan iya. Oke, tapi belajarnya lebih dulu Anwar. Anwar itu Rik, kasih tahu dari kapan ya Rik? Udah ngoding Rik? Dari SMP ya, SMA gitu. Dari SMP. Berarti udah duluan Ini Anwar. di awalnya belajar PowerPoint kayaknya. Iya dari roleplay. Oh, oke, oke. Gue kira lu tuh belajarnya bareng. Oke. Ya udah. Ya, tapi pada intinya ya kayak gitulah antara mapping, filter, concat, slice sama splice ini biasanya dipakai kalau kalian mau masuk ke framework ya. Jadi framework JavaScript atau kalian pakai Blade gitu misalnya pakai jQuery ya pasti kan ada beberapa fungsi-fungsi di mana kita harus melakukan apa ya perubahan-perubahan data lah respon dari API gitu atau yang lainnya gitu. Makanya kita bisa pakai fitur-fitur tambahan dari JavaScript. Cuman kalau untuk penerapannya dari gua sendiri, gua sarankan adalah ketika kalian punya satu project aplikasi di mana frontendnya pakai JavaScript, usahakan jangan pakai istilah slice, istilah concat, istilah mapping itu di JavaScript-nya. Kalau kalian punya project JavaScript front end, back end-nya misalnya Python lah, PHP lah, Golang lah atau apapun itu terserah, tapi jangan sampai rubah-rubah data ini di sisi front end kalau memang itu tidak mendesak. Ya kalau misalnya memang mendesak ya udah, tapi sebisa mungkin usahakan perubahan itu dilakukan di back end atau manipulasi data
data-data kayak gini tuh di back end, jadi jangan ditaruh di front end. Kenapa? Karena itu akan ngeganggu dari stabilitas front end-nya sendiri ya, karena kan yang dikasih ke klien itu kan bukan back end tapi front end. Jadi sebisa mungkin front end-nya itu clean. Jadi usahakan kalau kalian punya project ya semuanya di backend aja. Tapi kalau misalnya kalian mau native JavaScript murni gitu, atau mau machine learning pakai JavaScript gitu ya, kita harus paham tentang map, filter, slice, splice, yang kayak gitu gitulah basicnya dulu. Kira-kira gitu. Ya wes, kalau gitu untuk JavaScript introduction pertama Lodash adalah tentang itu. Nextnya kita bakal masuk pelan-pelan ke yang lebih kompleks lagi, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, karena khawatirnya kalian juga yang mungkin belum belum begitu biasa nanti malah jadi bingung. Jadi ya udah pelan-pelan. Sampai ketemu besok lagi, mungkin di hari apa berarti ya? Nggak tahu juga sih, nanti gue lihat aja kira-kira kosongnya kapan. Ya udah kalau gitu gue tutup, sampai ketemu lagi nanti di series Lodash selanjutnya. Dan jangan lupa kalian juga belajar mandiri sesuatu yang kalian butuhkan, kayak mungkin tadi juga ada Dadi yang kesulitan di uh, projectnya dia, itu bisa tanya di link chat global, jadi terbuka buat siapa aja. Oke, bye bye, sampai ketemu lagi nanti.